Tahukah Anda bahwa pada masa kegelapan bangsa Eropa, perempuan dipandang sebelah mata oleh masyarakat saat itu, termasuk dari pihak-pihak gereja? Pada masa itu, perempuan tidaklah dianggap penting, bahkan sering dijadikan objek keburukan dari masa ke masa. Sosok perempuan dianggap sebagai sumber masalah, manusia kelas 2, dan dianggap sebagai sumber malapetaka. Parahnya lagi, diskriminasi kepada perempuan ini berlangsung selama berabad-abad, yang menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi, dan direstui oleh pihak gereja. Setidaknya dengan latar belakang itulah, kita memiliki gambaran, kenapa gelombang feminisme dan perjuangan atas hak perempuan diawali dari benua biru tersebut. Nah, edisi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana posisi perempuan di abad ke-8. Kita juga akan membahas tentang praktek-praktek bejat peradaban era ke-8 ketika berhadapan dengan perempuan. Termasuk akan kita bahas juga kegilaan tradisi bangsa Eropa dalam sikapnya terhadap sosok perempuan, sampai pada pembahasan bagaimana feminisme menjadi jalan keluar bagi bangsa Eropa sebagai solusi terbaik dalam mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Artinya, sejarah peradaban bangsa Eropa, khususnya era ke-8, akan menjadi catatan penting bagi kaum muslimin, bahwa posisi perempuan di mata bangsa Eropa sangatlah jauh berbeda dengan posisi perempuan di mata peradaban Islam. Eropa abad pertengahan adalah dunia yang penuh kontradiksi atas penempatan posisi dan peran perempuan dalam aktivitas mereka di tengah-tengah masyarakat. Di masa itu juga, feodalisme telah membelah masyarakat Eropa menjadi dua kelas besar, yakni kelas penguasa atau tuan tanah yang bersifat eksklusif dan membatasi hubungannya dengan kelas sosial yang lebih rendah, yakni kelas pekerja. Di saat yang sama, gereja yang berhubungan dekat dengan para tuan tanah dan bangsawan memiliki pandangan yang unik terhadap perempuan. Di mata pihak gereja, perempuan yang memiliki citra baik adalah para bangsawan dan perempuan yang tidak menikah atau berselibat. Sedangkan perempuan di luar ini justru lebih banyak dihubungkan dengan kekuatan kegelapan. Maksudnya adalah pihak gereja memposisikan perempuan sebagai sumber dosa, pelanggaran, dan hukuman. Pemahaman ini muncul, yang dilatar belakangi bagaimana mereka memposisikan perempuan sebagai sumber malapetaka, seperti yang terjadi dalam kisah Adam dan Hawa. Bahkan, pada masa-masa ini, para teolog abad pertengahan, kebanyakan memiliki pandangan yang sama dengan bapak-bapak gereja, khususnya tentang bagaimana mereka memposisikan perempuan. Santo Thomas Aquinas misalnya, yang mengatakan dalam Summa Theologica, bahwa perempuan adalah manusia cacat yang diciptakan dari inferioritas laki-laki. Karenanya, perempuan dikaruniai kemampuan intelektual yang lebih rendah dibanding kaum laki-laki, sehingga, dalam pandangannya, kaum perempuan tidak dapat membuat keputusan-keputusan moral dengan benar. Sederhananya, mereka memandang perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki, dengan alasan memiliki intelektual yang rendah. Namun, di waktu yang sama, dan uniknya dari pandangan ini, sikap sebaliknya justru ditujukan pada Bunda Maria, Ibu Yesus, yang juga termasuk kaum perempuan. Mereka memandang kaum perempuan lebih rendah dari kaum pria, namun, di waktu yang sama, mereka mengagungkan sosok Bunda Maria yang juga sebagai sosok perempuan. Artinya, dalam hal ini, Aquinas bersikap lebih positif pada perempuan, yakni manusia yang bertugas menghasilkan keturunan, meski posisinya inferior. Sebuah pandangan yang kontradiktif tentunya. Dengan berkembangnya opini umum yang demikian itu, tak heran jika sepanjang abad keempat hingga abad pertengahan, biara-biara mengalami pertumbuhan pesat. Alasannya adalah, supaya perempuan dipandang mulia, kaum perempuan berlomba-lomba untuk menjadi pelayan gereja atau bahasa lain, menjadi seorang biarawati. Dan inilah satu-satunya cara untuk mengangkat status perempuan di mata masyarakat Eropa saat itu. Berselibat atau tidak menikah sendiri, tak hanya menjadi cara untuk mempertahankan harkat dan martabat hidup perempuan saat itu,
namun juga dipandang sebagai simbol khusus kesatuan Kristus dengan gereja. Nah, sampai poin ini kita sudah punya gambaran bahwa sosok perempuan pada masa kegelapan akan dipandang perempuan terhormat apabila statusnya adalah seorang bangsawan atau seorang aktivis agama Kristen. Adapun perempuan selain bangsawan dan para aktivis agama, sebagaimana perempuan pada umumnya di masa itu, berada di rumah-rumah mereka dan di bawah pengawasan ayah atau suami mereka. Yang menjadi semakin menarik adalah ketika kita menyelami kondisi perempuan Eropa sepanjang abad ke-13 hingga akhir abad 15, yakni ketika kepercayaan tentang kekuatan sihir semakin populer di tengah masyarakat Eropa. Jutaan perempuan dituduh sebagai penyihir dan diklaim menjadi korban atas kegiatan berburu penyihir. Di masa itu, pendapat ini menjadi wajar, mengingat banyaknya sentimen negatif atas perempuan, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan mental maupun emosi yang dirasa tidak stabil, serta pengaitannya sebagai makhluk yang penuh hawa nafsu, sekaligus sumber dosa, perempuan dianggap lebih rentan terkena pengaruh setan. Dan puncaknya adalah dengan terbitnya buku Malleus Maleficarum atau The Hammer of Witches, yakni buku manual yang membahas tentang berburu penyihir, yang ditulis oleh dua biarawan Jerman, yaitu Heinrich Kramer dan Jacob Sprenger, dan diterbitkan pada tahun 1486 sampai tahun 1487 Masehi. Seiring semakin populernya mesin cetak Gutenberg, publikasi karya ini terjadi secara masif di penjuru Eropa, yang secara otomatis mempengaruhi tentang bagaimana masyarakat Eropa memandang sosok perempuan. Meski bukan satu-satunya publikasi yang berhubungan dengan dunia sihir, namun, buku ini adalah rujukan utama dalam mengidentifikasi dan menghukum penyihir. Yang sayangnya, cenderung didasarkan atas sentimen negatif pada sosok perempuan itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih kasar, bahkan disebutkan, nafsu wanita membuat mereka bersetubuh dengan iblis. Akibat dari sentimen inilah, mereka dianggap tidak memiliki kemampuan lain, selain hanya dalam hal sihir. Dalam artian, upaya perempuan untuk melampiaskan berbagai dendam maupun ambisi mereka. Parahnya lagi, tanpa metode pembuktian yang logis, sebagian besar terdakwa ini akhirnya dihukum mati dengan cara dibakar. Sebuah perilaku yang biadab dan tidak mencerminkan martabat suatu peradaban. Besarnya jumlah korban atas sentimen ini sebenarnya adalah efek domino atas gelombang wabah maupun bencana yang terus-menerus menimpa Eropa di abad pertengahan, terutama pasca munculnya wabah maut hitam, atau Black Death, yang dimulai pada 1346, hingga akhirnya berhasil menggerus setidaknya sepertiga populasi Eropa. Dan yang paling patut disalahkan adalah keberadaan perempuan-perempuan kelas pinggiran ini. Jutaan perempuan dituduh sebagai penyihir, dan diklaim menjadi korban atas kegiatan berburu penyihir. Ilmu pengetahuan masyarakat Eropa yang belum berkembang, menjadikan mereka juga mengaitkan musibah dan kematian yang datang silih berganti dengan ilmu sihir. Bahkan, kucing, yang sering dikaitkan sebagai peliharaan tukang sihir, dibunuh secara masif sebagai wujud perlawanan mereka dengan keberadaan ilmu sihir. Yang ternyata, justru meningkatkan populasi tikus dan kutu tikus yang menjadi penyebab besar atas wabah penyakit ini. Uniknya, sentimen yang memuncak akibat menumpuknya kepanikan, emosi, dan tekanan sosial terjadi di sana, tak hanya berlangsung selama 1-2 tahun, melainkan terjadi selama berabad-abad. Prostitusi dan disfungsi seks abad pertengahan. Selain kaum perempuan mengalami diskriminasi, kaum perempuan juga mengalami eksploitasi. Dalam hal ini, kaum perempuan hanya dijadikan sebagai objek pemuas syahwat kaum laki-laki. Oleh karena itulah, prostitusi tumbuh subur pada abad pertengahan, baik hal tersebut diterima atau tidak oleh pandangan gereja.
Di kota-kota besar, para wanita tunasusila ini bisa bekerja dengan identitas tersembunyi atau tanpa nama, dan pekerjaan mereka juga dianggap sebagai pekerjaan yang layak. Bahkan, gereja sempat menyetujui praktek prostitusi ini, dan ironisnya, praktek prostitusi dianggap sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya perzinahan dan kasus homoseksualitas pada skala besar. Saking maraknya eksploitasi perempuan di masa itu, seorang ahli teologi aliran fundamental yang bernama Thomas Aquinas menulis, jika prostitusi dilarang, maka nafsu yang tidak bertanggung jawab akan menggulingkan peradaban. Sebuah gambaran keputusasaan masyarakat, khususnya dari pihak gereja sendiri. Dan, inilah dalil yang sering digunakan oleh orang-orang modern, untuk pembenaran terkait legalnya prostitusi. Lebih mengerikan lagi adalah, wanita tunasusila akan dianggap terhormat, apabila mereka bekerja di dalam rumah bordir. Dan sebagian besar desa-desa pada abad pertengahan, terdapat setidaknya satu rumah bordir, bahkan bisa lebih. Di beberapa desa, para wanita tunasusila ini juga harus menandai diri mereka dengan memakai pakaian tertentu, seperti kerudung dengan garis berwarna kuning. Sebagai pertanda, bahwa para kaum pria yang membutuhkan mereka lebih mudah mengenalinya. Selain itu, saking parahnya praktek eksploitasi perempuan ini, wanita tunasusila yang tidak berada dalam rumah bordir ini, yaitu yang sedang bekerja di luar atau di jalan, biasanya akan lebih sengsara, karena mereka biasanya akan dipenjara, disiksa, bahkan dimutilasi. Disfungsi seks juga merupakan salah satu hal yang diperhatikan pada abad pertengahan. Seorang pria yang dianggap tidak bisa melakukan hubungan seks, akan dibawa oleh gereja, untuk menghadap private investigator, yaitu sekumpulan wanita-wanita desa bijak, yang akan memeriksa organ seksual pria-pria tersebut, dan menentukan, apakah pria-pria tersebut bisa memiliki anak atau tidak. Oleh karena itulah, prostitusi tumbuh subur pada abad pertengahan, baik hal tersebut diterima atau tidak, oleh pandangan gereja. Itulah sedikit gambaran tentang bagaimana bangsa Eropa pada abad ke-8 memandang kaum perempuan. Diskriminasi dan eksploitasi ini berlangsung selama berabad-abad, sehingga sangatlah wajar apabila gelombang kesetaraan gender, emansipasi wanita, atau gerakan mengangkat derajat kaum wanita begitu menggelora di benua tersebut. Tentu saja, nasib yang dialami kaum perempuan bangsa Eropa pada abad ke-8 tidak terjadi di dunia Islam. Karena kaum perempuan di dunia Islam sudah mengalami fase kemuliaan, sejak datangnya Islam pada masa awal kenabian. Jauh sebelum gerakan emansipasi yang digaungkan dunia barat. Artinya, di saat kaum perempuan bangsa Eropa mengalami keterpurukan, diskriminasi, serta eksploitasi tersebut, di saat yang sama, kaum perempuan Muslim sudah berada di fase yang terhormat, mulia, beradab, dan sudah maju dalam bimbingan ajaran Islam. Ada banyak dalil dalam Al-Quran yang menjadikan kedudukan perempuan itu sangat istimewa dan mulia. Selain menjamin hak-hak wanita, Islam pun menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawanya, dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkannya sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga. Atas dasar inilah, kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kaum wanita dapat menjalankan peran strategisnya sebagai pendidik umat generasi mendatang. Dengan demikian, gerakan emansipasi wanita, kesetaraan gender, feminisme, atau gerakan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, dan yang sejenisnya, adalah solusi bagi kaum perempuan di daratan Eropa, yang berangkat dari latar belakang masa lalunya pada masa abad ke-8. Artinya, umat Islam, khususnya kaum muslimah tidak butuh konsep-konsep tersebut, karena kaum perempuan muslimah sudah memiliki konsep sendiri tentang bagaimana memuliakan harkat dan martabatnya dengan konsep syariat Islam.